Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan setelah bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita lanjutkan kajian kita, yang mana pada kesempatan kali ini kita masuk kepada hadis yang ke-6, hadis yang kelima, yang mana pada hadis yang kelima adalah an ummil mu'minina ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun rawahu al-Bukhari wa Muslim fi riwayat li Muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kelima ini adalah hadis yang membahas masalah bid'ah, ya. Hadis yang membahas masalah bid'ah. Bid'ah yaitu mengada-ngada secara bahasa, yaitu sesuatu yang baru secara bahasa. Adapun salah syariat itu adalah mengada-ada di dalam urusan agama, mengada-ada perbuatan atau sesuatu yang baru di dalam agama. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, an ummil mu'minina, dari ummil mu'minin ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, itu dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Man, siapa, ahdasa, yang membuat perkara baru, fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, ya. Siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama, yaitu di dalam urusan agama kami dari Rasulullah SAW, yang bukan berasal darinya, maka dia itu tertolak. Hadis riwayat Bukhari. Dan Imam Muslim juga menambahkan, siapa yang melakukan sesuatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan dilarangnya kita mengada-ngada di dalam masalah agama, ya, mengada-ngada sesuatu yang baru di dalam masalah agama. Yang mana kita katakan tadi itu adalah suatu bid'ah, sesuatu yang baru di dalam masalah agama. Secara bahasa, al-bid'ah itu adalah perkara-perkara yang baru, ya, perkara yang baru saja, bukan masalah di dalam agama. Tapi secara syariat itu ada penambahan di dalam masalah agama, ya. Harus kita bisa membedakan antara secara lughawi, secara bahasa, dan secara syariat, ya. Secara syariat, mengada-ngada di dalam masalah agama. Al-bid'atu hiya al-muhdatsatu fid din, ay ma udifa ila syari'atil islamiyyah wa alsaqa biha wa huwa laysa minha, sawa'un kana fil aqaid aw fil a'malil badaniyah aw fil aqwal, ya. Al-bid'ah, sesuatu yang baru, itu adalah al-muhdatsatu fid din, sesuatu yang baru di dalam masalah agama. Ma'udifa ila syari'atil islamiyah, apa yang disandarkan kepada syariat Islamiyah dan dia berpegang teguh terhadapnya, wa huwa laisa minha, itu tidak ada diajarkan di dalam syariat Islam. Sawa'un kana fil aqaid, baik itu di dalam masalah akidah,
au fil a'malil badaniyah, atau di dalam a'mal badaniyah, perbuatan-perbuatan ya yang badan, au fil aqwal, atau di dalam perkataan-perkataan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada perkataan atau pembagian ulama, qasama ba'dul ahlul ilm al-bid'ah ila bid'atun muharram wa bid'atun makruha wa bid'ah mubahah wa bid'ah mustahabbah. Ada sebagian ulama yang membagi bid'ah itu terhadap bid'ah muharramah, bid'ah yang diharamkan, wa bid'ah makruha, dan bid'ah yang dimakruha, wa bid'ah mubahah, dan bid'ah yang mubah, wa bid'ah mustahabbah, dan bid'ah yang mustahabbah, bid'ah yang disunahkan. Semuanya di dalam syarah usul sunnah dikatakan bahwa pembagian tersebut tidak ada dasarnya. Pembagian tersebut tidak ada dasarnya kalau secara syariat. Yang mana secara syariat itu adalah kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah, setiap perbuatan sesuatu yang baru itu semuanya dhalalah, semuanya sesat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bid'ah huna al-ihdatsu fi umuri ad-din min qawlin wa fi'lin, li'anna ad-din kamilun. Qala Allah ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Dalam masalah bid'ah ini adalah al-ihdatsu fi umuriddin, ya, sesuatu baru, sesuatu yang baru di dalam masalah agama, ya. Kalau bukan selain agama jangan dikatakan bid'ah, ya. Contohnya apa? Misalnya kita mukabbirus shaut, di dalam masalah mukabbirus shaut itu sound system atau lampu atau yang lainnya. Itu bukan masalah agama, itu di dalam bahasa. Dalam secara bahasa itu mengada-ngada dalam sesuatu yang baru, bukan masalah agama. Al-ihdatsu fi umuriddin, sesuatu yang baru maksudnya itu di dalam masalah agama, ya. Min qaulin aw fi'lin, dari perkataan atau perbuatan. Li'anna ad-dina kamilun, karena sesungguhnya agama Islam itu sudah sempurna. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, al-yawma akmaltu lakum dinakum, sesungguhnya hari ini telah disempurnakan lakum dinakum, bagi kalian agama kalian. Yang mana juga Rasulullah SAW, man ahdasa fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun, ya, sebagaimana yang tadi di dalam hadis yang kelima, bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengada-ngada di dalam masalah agama fahuwa raddun, maka dia tertolak. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ahmad juga menasihati, yang mana Imam Ahmad berkata, utruku ahlul bid'ah yamutuna ala bid'atihim wa la tunaqishuhum fi bid'atihim wa la taruddu alaihim likay la tahya wa tanshirul bid'ah bainan nas. Imam Ahmad menasihati ketika kita bersama dengan orang-orang ahlul bid'ah, orang-orang yang mengada-ngada di dalam masalah agama, kita jangan utruku ahlul bid'ah, tinggalkanlah orang-orang yang ahlu bid'ah, yamutuna ala bid'atihim, biarkan mereka mati bersama bid'ahnya mereka. Wala tunaqishuhum, janganlah kita munaqasyah, ya, bermusyawarah atau mengajak diskusi dengan ahli bid'ah. Wala taraddu alaihim, dan janganlah kita saling membantah-bantah terhadap ahli bid'ah. Wa tanshiru bid'atin bainan nas, dan biarkan mereka dengan bid'ahnya mereka. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam masalah ini, di dalam kitab usul sunnah, bahwa bid'ah ada yang menjadikan mufassaqah, menjadikan dia berbuat sebagai orang ahli fasik, wa bid'ah mukaffarah, dan juga ada yang menjadikan dia itu sebagai orang yang kafir, yaitu seorang yang menduduki sebagai orang kafir. Contohnya orang yang menduduki
orang yang mengamalkan bid'ah yaitu doaul amwat, minta kepada orang yang sudah meninggal, meminta doa kepada orang yang sudah meninggal. Itu termasuk bid'ah yang menjadikan dia itu sebagai kedudukannya sebagai orang kafir. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus berhati-hati terhadap bid'ah, terhadap sesuatu yang baru di dalam masalah agama, ya. Harus bisa membedakan antara sesuatu yang baru di dalam masalah bahasa dan juga di dalam masalah agama. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita ambil di dalam hadis tersebut? Di antaranya, setiap perbuatan ibadah yang tidak bersandar pada dalil syariat Islam itu ditolak, ya, ditolak. Tidak berdasarkan dalil syariat Islam. Yang kedua, larangan dari perbuatan bid'ah yang buruk berdasarkan syariat. Yang ketiga, Islam adalah agama yang berdasarkan ittiba', mengikuti berdasarkan dalil, bukan tidak mengada-ngada di dalam masalah dalil. Dan juga Rasulullah SAW menjaganya dari sikap yang berlebih-lebihan dan mengada-ngada. Dan yang keempat, agama Islam itu adalah agama yang sudah sempurna, tidak ada kekurangannya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi janganlah jadikan sebagai orang yang mengada-ngada di dalam masalah agama karena dia kuat akan melaksanakan agama. Misalnya dia sholat asar, yang mana Rasulullah SAW menggambarkan sholat asar itu 4 rakaat karena dia kuat, ya, mentang-mentang dia kuat melaksanakan sholat asar sebanyak 6 rakaat, maka itu adalah mengada-ngada di dalam masalah agama. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan. Mari kita tutup dengan doa qadul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.